Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Kristus. Kalau kita perhatikan dengan baik, bahwa kerusakan harmonisasi tatanan sosial masyarakat tidak terlepas dari sifat iri hati dan serakah manusia itu sendiri. Keserakan semakin tampak dengan kerakusan dan kehausan seseorang untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah. Orang yang serakah berani mengorbankan apapun untuk mencapai tujuannya, bahkan membunuh pun akan dilakukannya. Itulah yang sering terjadi dari dulu hingga saat ini. Kekayaan materi menjadi motivasi bagi mereka dalam berjuang mengumpulkan kekayaan dan juga kemewahan hidup di dalam dunia ini. Iri hati sangat merusak kehidupan. Seorang yang iri hati akan berusaha merusak kebaikan yang nampak dalam diri orang lain. Iri hati membuat orang merendahkan reputasi baik seseorang dan memutarbalikkannya dengan hal-hal yang buruk di dalam orang itu. Sifat iri hati harus disingkirkan dari karakter hidup kita sebagai orang Kristiani. Iri hati akan membuat orang berpusat pada diri sendiri. Sifat egosentris itulah yang menjadi perhatian yang hebat bagi orang-orang yang iri hati. Iri hati akan membuat orang berpusat pada diri sendiri terus-menerus. Sifatnya selalu mementingkan diri sendiri, itu sangat berdekatan dalam dirinya. Sebab iri hati merupakan manifestasi sifat mementingkan diri sendiri. Sadar atau sadar, itu bisa menimpa setiap orang, termasuk kita masing-masing. Saudara-saudara yang kasih, bukan cuma kekayaan saja yang membuat orang itu serakah, tetapi juga kekuasaan membuat orang serakah dan iri hati. Dalam Injil hari ini menunjukkan mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang telah digelapkan oleh kekuasaan menjadi serakah dan sangat iri hati pada Yesus. Padahal Yesus itu hanya anak tukang kayu. Tetapi mengapa para ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama pada waktu itu iri hati kepada Yesus? Karena mereka sudah terpukau gila dengan kekuasaan, dengan kewenangan itu sendiri. Alih-alih mereka mau bertobat, malah mereka ingin membunuh Yesus. Itulah yang terjadi kalau orang sudah iri hati dan juga serakah dalam hidupnya. Menunjukkan kebenaran itu memang mengandung resiko. Siapapun yang berani menunjukkan kebenaran, resikonya besar. Bahkan juga harus mempertaruhkan segala-galanya, nyawa pun bisa dipertaruhkan demi kebenaran itu sendiri. Karena orang yang lebih cenderung berpegang teguh pada kebenaran subjektif. Dari dulu ya saat ini, banyak orang yang seolah-olah memegang kebenaran, tapi sebenarnya adalah kebenaran itu sangat subjektif. Yang dipegangnya bukan kebenaran yang objektif. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, Yesus menyatakan dalam Injil hari ini bahwa Allah itu pemilik kebun anggur yang sudah menyediakan segala sesuatu agar pemilik bisa menikmati hasilnya. Kebun anggur itu adalah umatnya dan juga kita semua. Penggarap kebun anggur adalah pemimpin agama yang ditugaskan mengembangkan umatnya. Mengapa para hamba pemilik kebun anggur dan para nabi yang datang selalu ditolak dan bahkan dibunuh oleh para penggarap pada waktu itu? Bahkan akhirnya anak pemilik kebun anggur pun sampai ingin dibunuh oleh mereka. Sehingga Yesus tadi berkata,
Aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemuka agama, tua-tua Yahudi yang membunuh dan menyalibkan Yesus pada waktu Yesus datang ke dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, hidup kita seperti itu. Kita yang lahir di dunia ini adalah titipan sementara dari Tuhan. Inilah yang harus kita sadari, bahwa Tuhan menitipkan hidup kita di dalam dunia ini. Tuhan menggarap kita dan mempercayakan kepada kita untuk bertumbuh dan berkembang. Hasil kebun anggur adalah kebaikan, kasih, dan segala anugerah yang berasal dari Allah. Sehingga kita diharapkan sebagai kebun anggur, menghasilkan kasih, menghasilkan kebaikan, menghasilkan anugerah-anugerah yang baik dari Allah itu sendiri. Dalam perjalanan hidup ada saatnya kita berbuah. Tuhan akan datang untuk memetik hasil yang telah Dia tanamkan di dalam diri kita, di atas diri kita, dalam hidup kita masing-masing. Allah telah menanamkan sesuatu dalam diri kita. Maka pada suatu saat Allah akan datang dan memetik buah-buah yang ada dalam diri kita ini. Apakah kita menghasilkan buah ketika Allah itu datang mengunjungi kita pada suatu saat nanti? Apakah kita memanfaatkan dengan sungguh-sungguh anugerah yang Tuhan tanamkan dalam diri kita? Atau kita menyalahgunakan kebebasan kita dan membunuh buah-buah rohani dari Allah dengan ketamakan hati, dengan kesombongan, dan dengan kecintaan kita akan hal-hal yang duniawi? Kita bertanya lebih masing-masing, hasil seperti apakah yang akan kita berikan ketika Allah itu datang kepada kita masing-masing pada suatu saat? Saudara-saudara kasih, kita lahir tidak membawa apa-apa. Dan hal yang sama berlaku nanti pada saat kita dipanggilnya. Semuanya hanyalah titipan Allah yang diberikan kepada kita secara gratis. Kita tidak pernah membeli. Adakah yang dari kita yang membeli hidup? Adakah dari kita yang membeli nyawa? Adakah dari kita yang pernah membeli pikiran atau otak kita? Semuanya diberikan secara gratis dari Allah sendiri. Apapun yang kita punya sekarang ini hanya titipan sementara. Allah yang menjadi pemiliknya. Dia pemilik kebun anggur, Sang Tuhan yang menitipkan kebunnya kepada kita untuk digarap. Sehingga Allah menitipkan hidup kita ini, agar hidup kita ini kita garap, kita kelola, kita rawat, kita persemaian yang baik-baik. Itulah yang diharapkan dari kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk melihat kehidupan kita sendiri, agar kita lebih bijaksana menggunakan kekayaan, kekuasaan, wewenang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Jangan sampai membuat kita menjadi serakah, menjadi iri hati, dengki, mengorbankan sesama, bahkan sampai membunuh sesama. Ini kalau kita renungkan dari bacaan hari ini, bagaimana kita mempergunakan segala anugerah dari Allah itu dengan sebaik-baiknya demi kemajuan diri kita sendiri, juga demi kesejahteraan manusia yang ada di sekitarnya. Jika itu kita lakukan, kerajaan Allah akan diambil
Kalau hidup kita dipenuhi dengan keserakahan dan iri hati, maka Yesus berkata kerajaan Allah akan diambil, dipindahkan kepada bangsa lain yang mau menggarap, supaya menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Sehingga kita diminta untuk mentaati sabda Allah. Kita diminta untuk mendengarkan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dengan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, kita diingatkan kembali bahwa hidup ini adalah anugerah. Kita diutus untuk mewartakan Injil dan mengembangkan kerajaan Allah dengan menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan ke dalam diri kita masing-masing. Maka marilah kita membangun karakter kasih, karakter murah hati, karakter bersyukur yang bertentangan dengan sikap iri hati. Orang yang punya sikap iri hati adalah mereka yang tidak pernah mampu mengucap syukur dan juga mensyukuri apa yang dia miliki. Kita diminta membangun karakter kasih. Kalau kita punya kasih, maka kita tidak akan mudah iri hati. Ketika orang lain sukses, kita bersyukur, Tuhan terima kasih, saudaraku sukses. Ketika orang lain berhasil memperoleh sesuatu yang lebih indah, kita pun bersyukur. Tetapi orang yang iri hati akan selalu berusaha bagaimana menjegal orang itu sendiri. Sehingga kita juga diajak untuk selalu melatih diri untuk senantiasa mengucap syukur dan berdoa bagi orang lain. Tidak mudah Bapak sekalian, hidup dalam syukur dan selalu berdoa untuk orang lain. Itu tidak mudah. Namun itulah, kalau kita berani melakukannya, melatih terus-menerus dalam diri kita, yaitu hidup dalam syukur dan berdoa bagi orang lain, kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Pada saat Tuhan Allah datang, Allah pun akan tersenyum pada kita semuanya, bahwa kita menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Tuhan memberkati.